Amin. Semua yang dari Tuhan Yesus menyertai ibu.
kami dan hamba juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkanlah kami ya Bapak, siapkanlah kami Tuhan. Kami tahu sekolah kami sudah bertahun-tahun. Kami tahu didikan kami sudah bertahun-tahun. Oleh karenanya terus siapkan kami. Jangan menyerah dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicaralah di hati kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di tempat ini Tuhan Roh Kudus. Kami siap mendengarkan urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada dalam sebuah komitmen satu gereja di Philadelphia. Saya lupa itu gereja apa, tapi kemungkinan itu GBI juga. Dan saya lupa itu kapan, tapi maksudnya kapan itu video diunggah ke YouTube, tapi pasti tidak lebih dari Nah, dalam khotbahnya Pak Rudin Adi menyampaikan tentang peta peperangan yang ada di dunia. Jadi dia sampaikan tentang apa yang ditulis dalam firman Tuhan dan penggenapannya dan tanda-tanda. Dia kaitkan dengan apa yang tertulis di kitab Wahyu dan dia katakan juga terkait dengan apa yang tertulis dalam kitab Yesaya, yaitu tentang perang Gog dan Magog. Dan kemudian dia juga menjelaskan perang Gog dan Magog itu adalah sekutu siapa melawan siapa, dan diperkirakan kalau dikaitkan dengan era modern saat ini, maka sekutu itu adalah yang ini dan sekutu yang kuno adalah yang ini, ya. Kalau Bapak Ibu ini silakan dijawab sendiri. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan tentang perang Harmagedon yang ada di kitab Wahyu, dan sama beliau juga menjelaskan tentang siapa sekutu melawan siapa, dan hari-hari ini apa yang ada di berita, apa yang ada di media. Nah, dia kaitkan dengan kedua hal tersebut. Bapak Ibu, Pak Rudi juga menyampaikan bahwa ada satu kata-kata yang menarik yang saya garis bawahi, yaitu dia bilang seperti ini. Kemungkinan kita akan melihat lebih banyak lagi penggunaan kan ditulis dalam yang hari yang garis itu ditulis oleh hari itu. Kemungkinan kita generasinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sisi lain kita sama-sama tahu bahwa Bapak Presiden kita seorang kepala negara, biasanya kaleidoskop atau perkiraan tentang tahun depan itu biasanya baru masuk di bulan-bulan Desember. Saya ingat zaman saya dulu kalau kita udah masuk di Natal di tanggal 25 itu nggak lama nanti setiap TV akan menanyakan tentang kaleidoskop tahun berjalan dan kemudian kira-kira apa yang akan terjadi di tahun depan. Tapi kali ini seorang presiden, seorang kepala negara menyampaikan bahwa tahun depan adalah tahun yang gelap. Tahun depan akan ada resesi. Ini yang saya hanya mengutip kata-kata presiden. Dan saya juga nggak kebayang, nggak ngerti juga gitu ya, resesinya itu resesi apa, seperti apa, kok dibilang gelap gitu ya, maksudnya emang gelapnya itu seperti apa? Apa inflasi atau apa? Tapi perasaan masa iya sih segelap itu gitu ya. Kita sudah melalui tahun 98, luar biasa. Katanya Jakarta, saya belum ada di Jakarta waktu itu, katanya Jakarta parah ya seperti itu ya. Tapi tidak dikatakan sebagai tahun yang gelap. Di sisi lain ada juga seorang mantan direktur Bank Dunia, Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani.
Sri Mulyani, saya soalnya di jalan pernah dikira banyak tol, saya dipikir Sri Mulyani. Ada Sri Mulyani itu sih. Nah, nah, Bu Sri Mulyani, mantan direktur World Bank, mengatakan bahwa tahun depan juga adalah tahun resesi. Saya tidak akan membahas Bapak Ibu tentang apa terkait selanjutnya eskatologi dan sebagainya atau kedatangan Tuhan Yesus tidak. Tapi saya hanya ingin membagikan apa yang hari-hari ini sedang Tuhan terus ajar di hati saya, yaitu tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Bapak Ibu, firman katakan apa tentang berjaga-jaga? Satu kali seorang teman nanya sama saya, 3 minggu yang lalu, dia bilang, Sari, seandainya 30 hari lagi dokter memvonis kamu meninggal dunia, apa yang akan kamu lakukan dalam keadaan? Bapak Ibu mungkin boleh merenungkan gitu ya sambil mendengarkan. Bapak Ibu mungkin boleh merenungkan jika 30 hari lagi, tak usah dokter, Tuhan bilang dalam satu doa atau Bapak Ibu mendapat impresi bahwa tidak lama lagi hidup kita akan diakhiri di muka bumi ini. Apa yang akan kita lakukan misi hari ini? Bapak Ibu, nanti saya silakan disiapkan ya. Saya tunjuk siap-siap ya. Bisa yang mau membagikan planningnya saya akan kasih. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan share tentang berjaga-jaga dan kaitannya dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita gereja Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat Matius 24 ayat 37, Matius 24 ayat 37 sampai 42. Nasihat supaya berjaga-jaga. Bapak Ibu, dikatakan bahwa kelak kedatangan anak manusia itu seperti halnya pada zaman Nuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Nuh sedang membangun bahtera, sesungguhnya bahtera itu sesuatu yang bisa dilihat oleh mata fisik. Bahkan mungkin mata yang minus, mata yang silinder, mata yang plus seperti saya pun bisa melihat fisik bahtera itu. Bahtera itu tidak dibangun di alam roh. Bahtera itu sungguh-sungguh dibangun ada di alam fisik, Bapak Ibu. Saya yakin minimal satu kelurahannya Nuh atau satu desanya Nuh atau tetangga-tetangganya Nuh juga melihat bahwa Nuh sedang membangun bahtera. Mereka punya kesempatan sekian waktu lamanya karena pembangunan bahtera itu bukan berjalan 1 hari 2 hari, tapi memakan waktu yang cukup lama. Mereka masih punya kesempatan yang cukup panjang untuk nanya kepada Nuh, Nuh, kamu sedang apa? Kamu sedang bangun apa? Kenapa kamu bangun itu? Bapak Ibu kita nggak bisa bilang seperti ini. Tuhan sih nggak adil. Tuhan nggak ngomong kok sama tetangga-tetangganya Nuh. Tuhan nggak ngomong kok, ngomongnya cuma sama Nuh. Tuhan nggak ngomong sama orang-orang sekotanya Nuh. Tuhan nggak ngomong apa-apa sama mereka. Kita nggak bisa bilang Tuhan tidak adil. Karena kenyataannya istri Nuh, Sem, Ham, Yafet, istrinya Sem, Ham, dan Yafet pun ikut naik ke dalam bahtera. Meskipun mereka tidak dicatat di Alkitab bahwa Tuhan memberikan firman yang sama seperti yang dikatakan kepada Nuh. Bapak Ibu, berjaga-jaga, kita bisa bilang yang pertama adalah berjaga-jaga adalah memberi perhatian Bapak Ibu pada apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Mereka tidak menganggap enteng apa yang sedang terjadi saat itu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu Nuh sendiri nggak kebayang kok. Kita bisa kok bilang resesi, mana buktinya? Gelap mana? Belum ada tuh, aman-aman tuh. Kita bisa bilang seperti itu. Tuhan Yesus dibilang ada Pentakosta ketiga, mana Pentakosta ketiga? Mana? Gak ada tuh 3.000 orang satu kali kebagian diselamatkan. Kita bisa bilang seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya yakin Nuh pun juga gak kebayang kok saat itu air bah itu bentuknya seperti apa. Nuh gak kebayang. Sampai pada akhirnya air bah itu turun beneran.
Dan orang-orang benar-benar melihat, loh itu kan yang dibilang sama Nuh, dia sudah ajak kita untuk masuk ke sana. Orang gak akan pernah kebayang. Pikiran kita ini sangat sempit, sangat kecil, sangat terbatas Bapak Ibu, untuk bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Air bah itu di depan mata, tapi even Nuh pun juga gak akan kebayang bentuknya seperti apa. Dia akan nyangsang di gunung Ararat pun mungkin tidak terbayang bagi Bapak Ibu. Sama firman katakan apa Bapak Ibu dalam firman Tuhan? Mari kita lihat Matius 24 ayat 42. Kita baca bersama-sama. Karena itu 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu, ada kata yang penting di ayat ini, yaitu tidak tahu. Kita ini banyak tidak tahu. Oleh karenanya kita mesti berjaga-jaga. Dan dikatakan di Matius 24 ayat 40 sampai 41. Saya percaya berjaga-jaga bukan hanya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini bukan hanya soal apa yang gereja GBI yakini tentang rapture dan sebagainya. Tapi ini tentang apapun juga yang bisa terjadi dalam hidup kita, yang secara manusia kedagingan kita pandang sebagai hal yang buruk. Ketika kita tidak berjaga-jaga, maka itu akan tampak sebagai hal yang buruk. Kenapa? Kita perlu berjaga-jaga karena kita banyak tidak tahu. Bapak Ibu, kalau kita baca di Matius 24 ayat 40 sampai 41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kebayang di ladang seperti apa? Saya juga nggak kebayang Bapak Ibu. Saya bukan bekerja di ladang, saya kerja di kantor. Ada yang mungkin kerja di dapur, ada yang kerja di sekolah. Saya juga nggak kebayang apa yang dimaksud dengan ayat ini. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Saya juga nggak kebayang kenapa perempuan, kenapa bukan laki-laki. Batu kilangan itu ngapain? Saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Pengetahuan kita sangat terbatas. Tapi ketika kita berjaga-jaga, maka amanat, jaminan, perlindungan Tuhan ada untuk kita. Sesuatu yang paling buruk, kita akan tetap dimampukan di saat hari apapun halnya, entah itu kedatangan Tuhan, entah itu hal yang mungkin buruk secara manusia. Ketika kita berjaga-jaga, kita memang nggak bisa tahu pasti, tapi kita akan dimampukan. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Dikatakan di Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jika kita tidak berjaga, maka rumah kita alias kita ini loh, kita ini kan dikatakan tubuh kita ini baiknya Allah, baiknya Roh Kudus. Rumah ini bukan hanya bicara soal fisik, rumah ini ya diri kita sendiri, habitationnya Tuhan. Bapak Ibu, jika kita tidak berjaga, maka rumah diri kita ini akan dibongkar. Bagus ya kata-katanya, akan dibongkar. Sebenarnya versi lain mengatakan akan di-destroy, akan dirusak. Kita gak berjaga-jaga, gak sadar pencuri datang, maka rumah itu akan rusak. Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, berulang-ulang Tuhan Yesus menceritakan bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan, anak manusia akan segera ditangkap. Bapak Ibu, apakah mereka gak mengerti? Oh iya, mungkin karena nelayan sih nggak mengerti. Oh mungkin karena pemungut cukai sih nggak mengerti, nggak kebayang. Bukan ahli Taurat sih. Tidak. Mereka mengerti Bapak Ibu. Kenapa mereka mengerti? Buktinya apa? Buktinya mereka bisa bilang, sekalipun yang lain meninggalkanmu, aku tidak. Sekali-kali zaman hal itu terjadi,
terjadi padamu guru. Artinya mereka mengerti apa yang dimaksud. Gambaran besarnya mereka mengerti, tapi detailnya seperti apa, kapan itu terjadi, mereka tidak mengerti. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan itu berulang-ulang, minimal sampai 3 kali disampaikan kepada mereka, dan Tuhan bilang apa di malam terakhir sebelum penangkapan, Tuhan bilang ayo berjaga-jaga di Taman Getsemani. Mereka disuruh berdoa, tapi mereka abaikan suara itu. Mereka memilih untuk tetap tertidur. Mereka memilih untuk ya sudah, gampang berdoa, bisa besok-besok kok, gak harus malam ini, belum terjadi apa-apa kok, ngapain di Getsemani, aman-aman saja kok semuanya, gak ada apa-apa tuh. Mana serdakinya, mana yang mau nangkep, siapa yang berani nangkep, gak ada tuh. Mereka mengabaikan suara itu. Seruan untuk berdoa itu mereka abaikan. Seruan untuk berjaga-jaga itu mereka abaikan. Maka ketika satu hal buruk terjadi, Bapak, rumah mereka dibongkar. Mereka nggak tahan, mereka nggak bisa berdiri tetap saat itu, Bapak. Mereka berlari bahkan sampai ada yang terbirit-birit dalam sakit. Ketika kita tidak berjaga-jaga, Bapak Ibu, maka berhati-hati rumah kita rusak. Bapak Ibu, satu kali dalam firman Tuhan dikatakan seperti apa? Di Kejadian 19 ayat 15 sampai 16. Kejadian 19 ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, jadi satu kali kota Sodom dan Gomora sudah sangat bejat, kota itu akan dihancurkan. Kemudian dua malaikat datang ke rumah Lot untuk mengingatkan, ayo pergi dari kota ini karena kota ini akan dihujani dengan belerang. Dan ketika fajar sudah menyingsing, hari ini mau dihancurkan kota itu, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Kita lihat ayat 16, sangat menarik sekali. 1, 2, 3. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua malaikat sudah datang. Lot masih berlambat-lambat, padahal sudah dikasih tahu bahwa Tuhan akan menghancurkan kota ini, Tuhan akan menghujani kota ini dengan belerang. Tapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Lot masih berlambat-lambat. Bapak Ibu, ketika kita tidak berjaga-jaga, kita akan sulit menangkap urgensi dari Tuhan. Kita akan sulit menangkap bahwa situasi sedang darurat, bahwa kita mesti lebih banyak lagi berdoa, bahwa kita mesti lebih banyak lagi menginjil, bahwa kita mesti lebih banyak lagi peperangan rohani. Kalau kita nggak berjaga-jaga, mau Tuhan bersuara seperti apapun, itu seperti kita abaikan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Malaikat Tuhan 2 bukan 1 datang ke rumah Lot, tapi tetap dia berlambat-lambat. Tuhan Yesus bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Orang juga bisa tetap berlambat-lambat. Potensi yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Tetap berlambat-lambat. Kenapa? Ayo jadi pribadi yang berjaga-jaga. Dan dikatakan selanjutnya bahwa malaikat ini sampai menggandeng, sampai nyeret. Bahasanya sebenarnya bukan sekedar digandeng kayak jalan-jalan ke alun-alun, tidak Bapak Ibu, tapi benar-benar digandeng, diseret sampai dia ada di gerbang kota, Bapak Ibu, di perbatasan. Saya percaya ini mungkin mukjizat yang sama seperti yang dilakukan terhadap Filipus. Tiba-tiba dia sudah ketemu sama sida-sida dari Ethiopia. Menembus ruang, menembus waktu, Bapak Ibu. Saat tiba-tiba nyampe, karena apa? Berlambat-lambat. Dan lalu kita lihat ayat 17 katakan apa?
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, malaikat menuntun mereka, berkatalah salah satu malaikat ngomong apa? Lari, lari, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tapi apa kata Lot di ayat berikutnya Bapak Ibu? Di ayat 19, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai. Bayangkan, orang sudah bilang lari, Tuhan sudah bilang lari, lakukan ini, ayo berdoa. Sungguhlah Tuhan, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuhanmu telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Aku gak bisa lari ke pegunungan. Aku gak kuat. Aku pasti mati. Bapak Ibu, firman katakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya jiwa ini bisa ditundukkan oleh roh kita, Bapak Ibu. Dan ketika apa yang terjadi dengan Lot, jiwanya tidak ditundukkan oleh rohnya, maka jiwanya bilang apa? Kamu mati, gak bisa lari nyampe pegunungan, gak keburu. Padahal malaikat Tuhan sudah pesan apa? Messengernya Tuhan sudah bilang apa? Lari, lari, kamu akan selamat. Tapi dia gak angkat itu. Bapak Ibu, ketika kita berjaga-jaga, ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam koneksi terus, telinga terus terbuka dengan pesan-pesan. Kita nggak cuma mendengar seperti ini Ibu Budi, seperti sekedar huruf demi huruf, tapi kita sungguh bisa menganggap urgensi dan saya harus melakukan sesuai dan perasaan. Ayo berjaga-jaga. Bapak Ibu, ketika Lot memilih aku tak mau, dia suara even sesuatu yang besar kita bisa abaikan, kita pilih semangat, kita sama-sama apa lakukan sukses dan lahirlah sebuah bangsa yang besar. Bapak Ibu, sesungguhnya sikap berjaga itu lekat sekali dengan profil seorang prajurit. Kita akan masuk dalam aplikasi saya tema kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Sesungguhnya sikap berjaga itu lekat sekali dengan profil seorang prajurit. Dan yang dipanggil jadi prajurit itu bukan satu orang, bukan cuma pendeta, profil, bukan cuma Hilda, bukan cuma kita semua dipanggil menjadi prajurit Kristus. Dan seorang prajurit itu, Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan itu membekali kita luar biasa loh Bapak Ibu. Kita dilatih untuk punya karakter seperti Yesus. Kita dilatih untuk dimurnikan. Kita dilatih untuk dikuduskan. Kita dilatih untuk tangguh dalam proses. Kenapa? Karena salah satu panggilan dalam kehidupan kita, salah satu mental yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupan kita adalah mental seorang prajurit. Berjaga-jaga itu adalah profil seorang prajurit. Bapak Ibu, prajurit itu nggak akan berjaga-jaga hanya untuk keselamatan diri sendiri. Kalau yang tadi bagian pertama yang saya sampaikan, semuanya tentang saya, semuanya tentang bagian saya, jatah saya, keselamatan saya. Tapi sesungguhnya prajurit bukan hanya tentang
keselamatan diri saya sendiri, tidak usah sekolah sulit-sulit, tidak usah ikut Kopassus yang aneh-aneh, yang susah-susah sampai bukan Bapak Ibu, kalau fungsinya hanya untuk menjaga diri sendiri. Tapi seorang prajurit, Tuhan kasih otoritas untuk berjaga-jaga, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk komunitasnya, untuk keluarga besarnya, untuk kotanya, bahkan untuk provinsi demi provinsi, untuk kota demi kota, kabupaten demi kabupaten, dan Bapak Ibu, dikatakan di Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Mari kita lihat Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kita baca bersama-sama. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Yuk kita baca bersama-sama. Saya percaya ini akan mengawali, dan ini bukan mengawali, maaf, ini akan mendahului kedatangan Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan lihatan penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion, gereja Tuhan, dan di Yerusalem, pusat penyembahan, akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saya percaya penuaian yang besar akan mendahului kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini pilihan sedang ditawarkan untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Akankah kita hanya berjaga-jaga untuk diri kita sendiri, atau kita mau ambil peran yang lebih besar, mau jadi prajurit Kristus? Bapak Ibu, akan banyak orang diselamatkan. Maukah kita jadi duta-duta kerajaan Allah, untuk kita menyampaikan bahwa bertobat yuk, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat yuk, kayaknya kiamat. Kalau orang di seberang dan lihat kerajaan Tuhan, kita bisa lihat sudah ada bulan sudah akan bulan ya, terjadi dari sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sudah ada tanda-tanda. Bapak Ibu, mari ambil peran lebih besar, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bukakan pintu itu untuk kita masuk dalam gereja. Bersyukur gereja ini, sekali lagi saya mau bilang, bersyukur di gereja ini ada sekolah Paut. Salah satu sarana untuk belajar, salah satu sarana anak-anak dan mama dan nenek kakeknya, percaya tante omnya di bawah masuk. Bapak Ibu, sekali lagi saya bolak-balik, bulan lalu saya ingat saya sudah sampaikan sama, jangan minder Bapak. Ayo Bapak Ibu, di tempat dimanapun kita ada, di kantor dimanapun, sampaikan untuk teman-teman kita, kerajaan Allah sudah dekat. Ketika berjumpa dengan orang sakit, jangan ragu untuk menumpangkan tangan. Tapi dalam nama Yesus ya, ketika ada orang yang cerita bahwa kok aku kayak ada yang buntutin, kok ada keris di balik punggungku, saya gitu ya. Katanya ada keris, jangan ragu untuk mulai doakan dia Bapak Ibu. Mau ya didoain. Kita ini Bapak Ibu cuma alat, cuma hamba Bapak Ibu. Hanya hamba. Rindukan kita ada di situ ketika orang-orang berseru, Tuhan Tuhan, yang mereka diselamatkan. Rindukan kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan dan orang-orang Islam. Bapak Ibu, Matius 25 ayat 1 sampai 12 nanti Bapak Ibu baca sendiri masing-masing di rumah, bahwa di
dikatakan ada perempuan yang bijak, ada perempuan yang bodoh. Perempuan yang bodoh tidak membawa cukup minyak untuk menantikan mempelai laki-laki. Tidak membawa cukup minyak sebenarnya hanyalah akibat dari kebodohannya. Kebodohan karena apa? Kebodohan karena nggak bisa nangkep kalau menantikan mempelai laki-laki itu butuhnya apa? Tidak cukup baju yang bagus ternyata diceritakan di Matius 25. Tidak cukup hanya duduk saja, tapi juga perlu minyak yang banyak. Bapak Ibu, kita juga mesti jadi perempuan yang bijak, digambarkan sebagai wanita yang bijak. Apa itu wanita bijak? Orang yang ngerti menantikan mempelai laki-laki, menantikan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan itu mesti ngerti apa sih yang penting. Apa yang penting Bapak Ibu? Berjaga-jaga itu seperti apa? Apa yang penting buat Tuhan? Apa yang penting buat seorang wanita yang sedang menantikan kedatangan mempelai? Matius 5 ayat 20 katakan apa? Hal pertama yang penting. Apa yang penting ketika menantikan kedatangan Tuhan? Matius 5 ayat 20 katakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang penting? Berjaga-jaga yang seperti apa? Berjaga-jaga untuk terus tekun beribadah. Bapak Ibu, ini saya nggak tahu ditanya lewat Facebook atau enggak, tapi saya mau katakan buat siapapun juga yang dengar lewat Facebook dan mungkin sudah memilih untuk sekian waktu lamanya nggak konsen. Saya mengatakan ada hal yang berbeda. Ada sesuatu. Itu hidup keagamaan kita, cara kita beribadah itu harus serius, harus sungguh-sungguh, harus minimal dikatakan sebaik setaat orang-orang ahli Taurat. Selanjutnya Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46 katakan apa? Berjaga-jaga itu seperti apa? Berjaga-jaga itu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berjaga-jaga itu tetap bekerja. Tetap bekerja berapapun umur kita, Bapak. Berapapun umur kita, berjaga itu tetap bekerja melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa yang ditugaskan? Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Bapak Ibu, tugas itu sebenarnya dalam bahasa aslinya dikatakan terapio. Artinya apa? Memberikan terapi, Bapak Ibu. Memelihara orang-orang yang ada di dalam rumahnya atau household dikatakan dalam versi lain, itu artinya kita memberikan terapi, Bapak Ibu. Terapi yang seperti apa? Tentu bukan terapi obat-obatan, tapi mungkin di sekitar kita. Artinya ada orang-orang yang mungkin lemah rohaninya, lemah jiwanya, Bapak Ibu, maka beri mereka terapi. Jadi alat Tuhan untuk membawa kesembuhan untuk jiwa mereka. Kenapa? Yesaya 61 ayat 1 katakan apa? Roh Tuhan ada pada kita. Oleh sebab Tuhan sudah mengurapi kita, Bapak Ibu. Mengurapi kita. Dan ada tugas ketika Roh Tuhan itu sudah mengurapi kita, maka kita harus sampaikan kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang remuk hati, kepada orang-orang yang terkurung, Bapak Ibu yang ada dalam penjara, bahwa ada penghiburan dari Tuhan, bahwa ada pelepasan. Jangan takut untuk mulai melakukan peperangan rohani bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan ada di depan kita, berperang bersama-sama dengan kita. Dia adalah panglima perang. Amin. Jangan takut. Mari declare, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Apa yang terikat di muka bumi ini akan terikat di surga. Apa yang terlepas di muka bumi ini terlepas di surga. Mari berani berkatakan, mari tangking kuasa-kuasa jahat yang mengikat hidup orang-orang. Katakan, Tuhan baik, Tuhan datang untuk membebaskan mereka. Ini tahun pembebasan, ini tahun rahmat Tuhan. Jangan tunda-tunda. Sebab roh Tuhan ada pada kita. Bapak Ibu, berjaga-jaga. Sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari berdoa. Habakuk 2 ayat 1 katakan apa? Habakuk 2 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu, ketika kita berjaga-jaga, saat itu digambarkan seorang penjaga kota adalah seorang yang naik ke satu menara, Bapak Ibu. Dan ketika orang lain sedang tidur, dia tidak boleh tidur karena dia harus mengawasi sekitarnya apakah ada musuh yang datang. Bapak Ibu, Tuhan rindu kita mau naik lebih tinggi lagi, menaiki menara jaga. Bukan hanya kita datang untuk menyampaikan kabar baik, tapi bersamaan dengan itu Bapak Ibu, kita mestinya sadarlah dan berjaga-jaga melawan iblis, selalu mencari waktu yang tepat. Oleh karena kita mesti naik ke menara jaga dan mulai melayani bersama-sama dengan Roh Kudus bersama-sama. Saya percaya orang yang ada di menara jaga yang akan sampaikan bersama-sama, bukan hanya untuk kita sendiri. Pilihan kita bisa memilih untuk orang yang biasa saja. Menara jaga percaya kita punya dalam itu mungkin orang jadi prajurit karena kita sudah kita hanya sibuk memikirkan tentang berjaga. Mengambil syafaat maupun orang-orang membutuhkan di luar sesungguhnya kita sedang
Tutupi firman. Lakukan firman Tuhan. Kita berjalan dari sana-sana. Ketika kita mulai masuk dalam perang, ketika kita masuk mulai melangkah, lalu dalam kegentaran, mendoakan orang dan sebagainya, saya nanti namanya iblis gak akan tinggal diam Bapak Ibu. Entah kan nanti dibikinlah apalah, jengkel lah apalah dan sebagainya. Tapi ketika kita tetap ada dalam hadirat, mengenakan segenap senjata, kita tetap bisa berdiri. Bapak Ibu, berbaju silakan. Bagaimana purity jadi orang yang dan kemudian firman katakan sebentar senjata Allah berikutnya pakai supaya memberitakan Injil damai sejahtera. Selalu ingat seandainya 30 hari lagi adalah waktu terakhir dalam hidup saya, apa yang akan saya lakukan? Pasti kita tidak akan rela dengan orang-orang yang kita akan doa mati-mati. Kita semua sudah ditebus, keselamatan kita sudah dijamin. Jangan pernah tukarkan dengan Yesus. Gunakan perisai iman. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya mengutip perkataan seorang hamba Tuhan. Susah-susah. Masa-masa ini bukan masa untuk santai-santai. Ini masa kita susah-susah. Ini masa kita bekerja keras. Ini pekerjaan bagian kita masing-masing. Dan tetap berjaga-jaga supaya ketika Tuhan datang. Amin Bapak Ibu. Kita berdiri dan nyanyikan satu lagu. Mari kita semua